yang selama ini selalu dengar suara Merok, Agus, Cicak ya. Nih kalian pada akhirnya melihat muka kami itu seperti apa? Jelek. Nyesel nggak? Mau muntah nggak? Satu kata yang terucap. Astagfirullah. Tasbih gue mental. Gak ada yang nyenggol, gak ada apa-apa. Tiba-tiba ting, mental, terbang. Jatuh di depan sejadah gue kira-kira jarak 3 langkah. Gue nggak tahu gimana caranya, gue nggak tahu apa yang terjadi. Perlahan namun pasti itu tasbih yang bulat-bulat berubah menjadi ular sepenuhnya. Warnanya Neon. bukan, lebih redup lagi, tapi bercahaya. Oh, lampu warung remang-remang. Oh, Tiga lagi pak, tiga bilang mundur. lanjut. Sini. Di pangku mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayana. Salam sejahtera, salam kebajikan. Salam untuk semua penghuni yang ada di sekitar sini. Baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Oke guys, akhirnya nih bra. Akhirnya, sesuai dengan permintaan. Perdana nih ya, perdana. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Demi kalian kita buat nih video yang selama ini selalu dengar suara Merok, Agus, Cicak ya. Nih kalian pada akhirnya ngelihat muka kami itu seperti apa? Jelek. Nyesel nggak? Mau muntah nggak? Satu kata yang terucap. Astagfirullah. Oh, ternyata begini ya mukanya ya. Matiin. Perkenalkan, nama gue Agustiono. Gua Erok. Dan ini adik kita Angga, Tante Rambo. Dia nanti kasih komen ya jikalau kalian pengen tetap ngelihat muka orang ini di sini, kasih komentar di bawah ya. Di mana enggak? Sini nih. Di sini Oke. nih. Oke, langsung aja nih. Di episode berapa nih, Bro? Kalau di podcast nggak usah disebut ya. Salah. Nggak usah lah ya. Apalah arti episode gitu loh. Selama kita masih bisa mengudara. Love is in the air. Nge-play. Nggak sebaks dulu. Nggak boleh. Oke, di kesempatan kali ini kebetulan kita lagi jalan-jalan gedung apa ya? Gedung. Adik kita yang tercinta. Iya, ternyata Sangat paling kita cinta. di lokasi rumah dia ada tempat cihuy. Gedung Nggak jadi. mangkrak jatuhnya Mangkrak. ya. Ini kita di lantai Proyek Ambalang. berapa puluh belas? 30 juta belas kayak. Ini Aduh, ilmu Pokoknya matematika gua hancur. susah deh pokoknya naik ke sini ya pokoknya. Makanya di kesempatan kali ini Lantai 3. ditemani sama lantai 2. yang tak kasat mata juga, sinar rembulan dan suara-suara. Mungkin kalian dengar suara Wush. ya tuh lagi ada trek-trekan di depan sana, oke? Ini siapa yang mau cerita? Gue Om Erok yang akan cerita. gua kasih perkenalan di YouTube versi pertama kita, perdana kita, cerita gua. Oke. Ini mungkin kalian akan ngerasa sedikit beda ya ceritanya, flow-nya seperti apa, beda seperti podcast, ya nggak apa-apa lah. Kita kalau sama mungkin akan ngerasa bosen kali ya, Bra. Ya, satu hal. Gua mau ngasih tahu, gua punya pantangan terhadap siaran audio visual. Pakai helm. Gue nggak bisa kalau nggak ada rokok. Jadi hidup gua bergantung dari ini. Ya. Jadi kalau bagian terganggu, bagian tidak suka, mohon maaf. Tolong dengarkan saja Bukan cerita contoh yang baik. Tapi kalau nggak gini dia nggak bisa mikir. Kalau dia nggak bisa mikir, nggak ada ide buat bikin konten. Harap maklum ya guys, harap maklum. Gua selalu kasih alasan ke semua manusia, semua orang yang gue temuin, gua nggak bisa mikir kalau gua nggak ngerokok. Dalam hal ini, gua ngelihat hal-hal yang cukup harus dilihat pakai kekuatan sendiri. Dan alat bantu gua rokok ini untuk tenang. Dan itu Kalau nggak ada capek. ini gua panik. Karena butuh energi dan itu capek. Minum dulu biar nggak selek. Emang daerah orang lebih tua. Yang Anjing gak suku banget, gak suku itu. Gue gak suku mau teh ngarok. Oke, waktu dan tempat dipersilakan untuk Om Erok.
yang mau bercerita. Mungkin nanti kalau ada waktu Tante Angga ya mau cerita ya. Tapi untuk sekarang Untuk cerita gua, kalau Erok dulu. ada yang pengen bertanya, komen. Ada yang pengen tahu kelanjutannya, komen. Ada yang pengen dengar akibat-akibatnya juga, ayo WA gua. Nanti akan dihubungkan sama @om serius di Instagram. Ada tapinya dulu dong abang. Tapi? Sebelumnya boleh kita minta bantu share, like, and subscribe. subscribe channel ini biar kita makin Eksis. semangat buat bikin konten buat kalian semua ya. Oke? Jangan lupa ya, jangan lupa Matur subscribe. nuwun. Oke? Waktu dan tempat Om Erok dipersilakan. Subscribe, bra. Sub. Subside kalau kata Jangan ponakan gua, subside. jangan. Adik kita kalau udah ngomong subscribe, bibirnya monyong. Oh tidak, kan ditutup. Oke. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat yang bertanya-tanya, listener sekalian, gue Islam. Islam. Walaupun ya kami semua Islam, Nggak Sarah ya maksudnya. tapi FYI. gue selalu menitik beratkan untuk tidak pernah membeda-bedakan agama, tidak pernah mengecilkan agama yang lain atau kepercayaan yang lain. Tetap panjang. Sehebat apapun perbedaannya, kecuali yang sudah ngaco. Ngaconya itu ya masih dalam tanda kutip aneh. Gue punya pengalaman nih, Bran. Apa tuh? Gue nggak enak ngomong berada dia. Nunjuknya langsung ke tengah. Pakai nggak? Sebelah doang. Ini Sebelah bagaimana doang. ini ya? Oh sebelah. Bagaimana? Kayak waktu itu gue masih SMA ya. Terus gue belajar ngaji. You know lah, belajar ngaji ya, lipatan. Sampai belajar baca Al-Quran besar, Al-Quran kecil dulu, Al-Quran besar. Terus gue diajarin segala tajwid, hukum-hukumnya segala macam. Walaupun gue sampai hari ini nggak ingat. Ikfa, idgham, bila guna tuh kayak gimana? Iklop. Iklab. Terus idgham, mel guna. Bizar. Izhar, gua nggak tahu kayak gimana. Terus waktu itu ya you know lah, SMA seperti kelihatan di muka gua. Masih SMA, masih Ulang SMA. SMA-nya berarti tahun berapa dong lulusannya? 1996. Gua lulus dari SMA 42 Halim PK. Itu sebelum perang gajah itu. Oke, waktu itu gua masih demen sama yang namanya berantem, gua masih demen sama yang namanya pengen menaklukkan wanita. Sekarang? Bodoh amat. Masa sih? Tapi gue kangen bro. Terus gue belajar minta amalan untuk bisa kebal, bisa melet, bisa nyantet, segala macam. Oh itu di sekolah diajarin? Enggak, sama guru ngaji gue. Kirain sekolahan ada pelajaran. Ya anak-anak, hari ini kita belajar Melet. melet. Aduh. Terus gue dikasih amalan sama guru ngaji gue. Sorry, gue nggak mau ngasih tahu apa itu. Walaupun lu japri gue sekalipun nggak bakal gue kasih tahu, karena amalan itu kalau disalahgunakan bahaya. Gue mau cerita aja pengalaman gue untuk mendapatkan sebuah pengalaman yang seru. Bagi gue seru. Gue dikasih amalan, dikasih kata guru ngaji gue, amalin apapun yang lo kerjakan. Maksudnya gue ngamalin 1-2 ayat itu dalam keadaan apapun, baik lagi sholat, lagi zikir, tafakur, lagi duduk, Gatel guys. terus Gatel guys. mau gue gigit. Gatel. Next. Udah ompong. Ngeri. Jadi cetakannya tahuan deh. Ada 2 los. Wis. Sabar. Gue tegang nih guys. Ini kalau yang di rumah masak taruh di meja ada bongesan. Tahu nih Erok yang makan. Udah pasti. Oke. Ada Lanjut. jaga jarak. Sip. Terus gue diajarin itu setelah gue amalin berbulan-bulan, gue akhirnya mau dites. Gue disuruh ke sebuah tempat sepi, terserah kemana aja, yang penting tempat yang jarang sekali didatangi manusia.
kuburan adalah tempat yang didatangi manusia. Itu harus yang jarang didatangi manusia. Yang gue pilih adalah perkampungan. Rumah gue kan daerah Jati Asih, perkampungannya masih banyak. Ada bagian hutan-hutan kecil. Oh. Oke. Jadi semacam kayak dibilang kebun, tapi bukan, tanah ditinggalkan juga bukan. Cuma tempat itu Sepi lah pokoknya. katanya sepi lah, nggak ada orang yang lewat itu. Oke. Paling binatang lah, ular segala macem. Terus gua amalin berangkat dari rumah, habis sholat isya, gua jalan sambil ngamalin. Pakai tasbih guys, gua punya tasbih dari Gading Gajah. Ya, dari India karena bokap gua pelaut. Cuma masalahnya tasbihnya bukan 99. Kalau Islam kan 99. Kalau di India jumlahnya 103. Ganjil-ganjil juga. Ganjil juga, tapi 103. Kalau dikalkulasi 4. Kalau dia kan, mereka kan biasanya buat biksu-biksu gitu kan? Tetap buat dibaca juga. Sama buat kayak kita juga. Terus itu dari Gading Gajah. Ukurannya 3/4 lereng. Gundu biasa. Terus habis itu ya Valentino Rossi lewat banget ya guys. jatuh. Terus habis itu oh ya, gue penggemar warna hitam karena gue nggak tahu kenapa gue suka banget warna hitam. Sama. Kalau gue berdandan ala muslim, dari ujung kepala sampai ujung kaki hitam semua, termasuk sajadah. Gue hitamin, gue wantek, saking gue ngefansnya sama itu. Terus satu-satunya warna putih itu Gading Gajah di tasbih gue. Gue jalan dari rumah sambil zikir, bla 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 bla, nyampe ke tempat yang gue tuju. Di sanalah ujian yang sebenarnya. Apa itu? Selama perjalanan lancar, nggak ada gangguan, nggak ada sapaan. Hujannya pakai 2B. Stedler. Yang kalau lewat dikit ya gagal nih. Hapus. Dihapus melebar malah. Papan tulis. Ya ngoblek, ganti bu. Nggak bisa pakai itu lagi. Apa? Karet yang diuntel-untel itu tuh. Ya Allah, kagak modal bisa. Nasi. Iya. Iya betul, bisa. Itu ngelem bukan? Itu BTW sendirian ke situ. Jam berapa? Habis sholat isya, jam 7:30. Waktu itu Oke. sisanya jam 7:15. Selesai sholat, 7:30 gue jalan. Udah, di Jati Asih tahun 95, 94, 95 gue lupa. Itu masih suasana ngempuk. Kampung parah. Kampung parah. Jati Asih ya guys. Bekasi, Pondok Gede. Jati Asih. Nah, itu sepi. Dulu 95, sekarang udah rame banget. Terus gua masuk ke tempat yang gua incer itu, sepi-sepi. Gua duduk di atas sejadah gua, di atas rumput tanah daun-daun kering. Daun kering, rumput-rumput yang udah mampus daun-daunnya tuh. Kayak gini lah, pokoknya kayak gini lah. Ya kayak gini lah duduknya modelnya, tapi pakai sejadah ya. Terus gue zikir, nggak ada suara angin, nggak ada suara langkah kaki, nggak ada kelebat warna-warna putih, nggak ada, nggak apa diganggu sama sekali, aman. Lucunya, pas gue lagi asik-asiknya, gue nggak tahu itu jam berapa, karena gue lagi asik banget, trans lah ya. Gue udah nggak nyadar dengan apa yang terjadi dengan dunia gue nggak nyadar apa yang terjadi di sekeliling gue, gelap gulita, tahu-tahu tasbih gue mental. Nggak ada yang nyenggol, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ting, mental, terbang, jatuh di depan sejadah gua, kira-kira jarak 3 langkah orang dewasa lah. Semeteran lebih ya. Semeteran lebih, jatuh dan bergerak-gerak sendiri. Uget-uget. Oh, musuh lu tuh enggak Bukan begini, bukan begini, dia begini. Tuh, sama aja. Pada intinya begitu, sama aja. Kalau begini-begini kan yang babulu enggak, babulu. Gue baru tahu kelemahan lo gitu. Oh, udah next. Lanjut. Itu tasbih kenapa lagi dia? Cepetan. Lanjut. Terus tasbihnya karena panjangnya ada sekitar segini ya. Panjangnya 99 biji, sekitar segini. Katanya 103. 103 gue modif jadi 99 karena gue rubah ke Islam kan.
Terus dia udah bergerak kayak ular, merayap-rayap, nggak tahu kesana kemari aja di depan sejadah gue itu 1 meter itu. Tiba-tiba yang bagian ada bulunya tuh, yang bagian ada ujungnya tasbih itu berdiri. Bulu domba. Langsung gitu ya dia. Serulingin, coba serulingin. Neno. Gini dia. Iya, gini. Oke. Lanjut. Tiba-tiba ada Jack John. What the hell? Tarik. Zaman gua Jack John terkenal. Ya gitu ya. Iya, benar iya. Siapa artis gendut sekarang? Gak ada. Yang Cikui gak ada. Musuhnya ini Dono The $6 million. Yang gigi-gigi besi ya? Terus gue diam, gue ngeliatin tasbihnya, tapi nggak lupa ya, gue tetap alhamdulillahnya waktu itu gue nggak lupa amalan gue sama sekali. Nggak, jadi gue waktu mental gue nggak bilang astagfirullah, gue nggak bilang nggak Wow. nggak Oh, jadi semacam ngeblank. nggak, tetap gue dengan amalan gue Oh, masih konsen. masih, mulut gue tetap ngomong terus habis itu ular itu tiba-tiba berdiri begini dengan rumbai-rumbainya itu kayak stock on you jadinya. Polem. Oke. Harap maklum ya guys, kita angkatan tua jadi jokesnya Jokesnya tua-tua. juga. Kalau nggak tahu ketik namanya apa? Stock on you. Stock on you. SCOCK on you. Stock on you. Itu pelawak zaman dulu, kocak Ya, mampus. kalau zaman sekarang tuh agak-agak mirip salah satu vokalis yang Kangen band. Nah, itu makanya nggak usah pakai disebut. Maksudnya gue tuh mau bilang Miss Band gitu, Miss Band. Sasuke. Sasuke. Abang ganteng. Abang ganteng. Tampan. Babang Iya, Babang tampan. Lanjut. Gua mau ngecengin Sasuke. Durasi. Terus habis itu gua nggak tahu gimana caranya, gua nggak tahu apa yang terjadi, perlahan namun pasti itu tasbih yang bulat-bulat berubah menjadi ular sepenuhnya. Warnanya putih. Tanpa polem. Literally. Nah, itu Literally jadi polemnya kemana hilang? Polem. Iya, hilang. Jadi lidah atau jadi apa? Enggak, jadi kepala beneran, kepala tapi yang ngedok. Dia ngedok. Ini bisa dideskripsikan kayak ularnya ular kobra kah atau? Ular kobra dari jenis kobra biasa, kobra lokal, kobranya Indonesia. Cuma warnanya putih total. Putih agak kekuningan. Kuning gading. Gue pernah ngeliat tuh yang kayak begitu. Kuning ya, gading kan nggak ada Di rumah. yang retak ya. Dia ada kasur. gading yang retak. Itu ngeliat sarung. Itu bukan ulet ah. Ular kecil dong, kalau ular tuh kasihan. Pinter lagi. 3 kali muntah ya, 3 kali itu. Terus habis itu Hati-hati tuh. apa namanya? Bentol 9 bulan. Ularnya warna putih, kuning agak kuning gading. Putih ke kuning-kuningan lah, memancarkan aura warna kuning. Dia bener-bener serius memancarkan warna kayak lampu, Neon. kan lebih redup lagi tapi bercahaya. Oh, lampu warung remang-remang. Oh ya, jatuhnya seperti itu. Akan gendang. Tinggal maju ketiga lagi pak. Maju dan tinggal mundur. Lanjut. Anjing gue dangdut. 3 senar. Misi bohong. Ntar kencing, ntar duduk, ntar kencing, ntar duduk. Lanjut. Durasi. Itu jaka banget. Terus gue gak ada masalah, gue nggak takut, gue nggak ada perasaan takut, cuma ngeri. Bedanya tipis. Terus gue diem karena hadapin ular. Pikiran pertama gue adalah ketika bertemu dengan ular harus diam, tidak boleh bergerak, tidak boleh melakukan suatu gerakan kejutan. Hai, gitu. Nggak boleh. Wah lo ya, gitu nggak boleh. Terus ular itu merayap pelan, ngadep ke gue dengan masih ngedok, merayap pelan. Gue cuma sambil ngucapin amalan gue. Kali ini agak bersuara gua, ya awalannya Allahu la ilaha illa bla 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 bla.
Enggak boleh, gak kasih tahu. Pelit banget ya. Biarin. Terus ular itu datang ke dekat kaki gua, masih ngedok sambil ngelihat kepala gua, jadi ngedoknya bukan begini tapi udah begini. Berarti tinggal matok dong, ya kan? Gue cuma ngomong bla 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 bla, tangan gua gelar, gua buka, terus gua begini. Dapat. Usap. Kalau ngelakuin amalan itu, guru lo ngasih tahu nggak kalau misalnya ketika lo ngelakuin hal itu, maksudnya amalan itu lo amalkan, akan terjadi apa? Enggak ngasih tau apa-apa. Guru gue tuh cuma ngomongnya dalam kalimat tepatnya ya, yang gue inget ini. Amalkan itu, gue mau ngetes sampai di mana kemampuan lo dalam mengamalkan itu. Cari sebuah tempat yang nggak pernah didatangi manusia atau minimal jarang didatangi manusia. Jarang banget ya, kuburan sering digituin. Terus dia bilang, lo habis sholat isya, selesai zikir, doa segala macam, lo keluar tanpa membatalkan wudhu lo ya. Ingat, tanpa membatalkan wudhu lo harus keluar ke tempat yang sepi itu. Jalan kaki. Kalau jauh, ya jauh. Kalau deket, ya deket. Nah kebetulan Jati Asih zaman 95-an, 94-an masih hutan. Masih sepi banget, tempat jin buang anak waktu itu. Anaknya siapa? Anak haram pokoknya. Jin ya, kita ngomongin jin. Terus habis itu gua harus melakukan amalan itu sampai sholat subuh. Titik. Dia nggak ngomong apapun mengenai akibatnya. Dia nggak ngasih tahu, misalnya nanti lo akan diganggu ini, lo akan itu akan ngalamin ini, nggak kayak gitu. Lo akan melihat ini, lo akan ngerasain ini, nggak? Diem aja. Nggak ada keterangan sama sekali. Tapi setelah Bosen ya? kejadian itu, yang abang rasain kesehariannya itu apa? Kesehariannya? Maksudnya efek dari yang udah dibacain amalannya abang lakuin tirakatan itu. Kalau di gua, jatuhnya nggak mau panas. Pokoknya ada orang salah dikit ngomong, panas gue langsung. Berarti itu nggak bagus kan? Sebenarnya gua harus melatih kesabaran, itu aja. Cuma masalahnya gua temperamen, sampai hari ini gua temperamen tinggi. Jadi ada yang salah, langsung gua embat. Dulu. Itu akibat amalan itu atau gimana? Amalan itu kan dari Al-Quran, Bra. Seharusnya kan mendamaikan. Masalahnya Allah kan juga nggak buta. Lo mau minta apa dari gua? Minta kesaktian. Lo sabar nggak? Disabarin dong. Ayo dong. Jadi gue dites. Tesnya itu gue nggak sanggup lewat. Berarti emang dia marahnya bawaan udel. Iya emang punya. Coba lihat. Dikit. Oh ketutup. Waktu masih gendut gede banget Jong, lebar banget. Tunggu, waktu gue masih gendut, lo nggak merhatiin perut gue. Tapi di bawahnya perut gue. Enggak. Lu waktu latihan kan nunjuk-nunjuk, kurang ajar lo. Ya itu celana terlalu Gede nyong. Itu celana Anda terlalu merecet. Ya. Ngilu ngelihatnya. Ngap. Ini gue playnya nih untuk segala umur nih, bukan 17 tahun ke samping jadi gue. Harap maklumnya omongannya, harap maklumnya. Namanya juga obrolan omong. Iya, tante-tante. Jadi, Dan sorry buat yang tersinggung, aja. biar bagaimanapun anggapan orang, bagaimanapun pemikiran yang di masyarakat pada umumnya, kita bertiga udah ngerasa bener-bener kayak saudara. Ya. Bandung lebih. Hampir 15 tahun ya kita, 15 tahun lebih ya? 20. Hampir 20 ya? Hampir 20. Ya Allah, kita tua banget berarti ya juga. Astagfirullahaladzim. Semoga anak gua nggak nonton ini, malu banget ini umur emaknya banyak. Gua udah gagal nikah 2 kali, lu udah punya anak 3, 4, udah punya anak 2. sekitar segitulah. Soalnya dari kamar mandi masih teriak-teriak, ayah! Bapak. Oke, jadi mohon maaf, kami memang bercandanya sering kelewatan. Tapi bagi kami nggak ada. Kami nggak ada pemikiran negatif. Betul. Dan gue kehilangan tasbih gue. Udah lama. Semenjak gue melakukan kesalahan pertama ketika gue kuliah di semester 5. Nah, di situ mulai kenal bandel mungkin.
gue bejat. Gue melakukan sebuah kesalahan yang paling dilarang sama agama. Menduduki perintah larangan ke-10. Apa itu? Mas satu aja gue nggak tahu nih. 10 perintah Tuhan. Oh, Itu ada, Commandment. dan itu ada perintah di ke-10. Dia masuk nggak assalamualaikum? Oh iya, nggak sopan itu namanya. Maling. Coba sini diajarin. Kata-kata kali. Nyambit-nyambit banget. Maling kucing. Meow. Berarti ada kemungkinan itu tasbih bisa balik kalau misalkan lu udah tobat ya bang. Gue nggak tahu. Pengen itu tasbih balik nggak? Gue meragukan, gue diampunin. Ya kan, ya Allah kan maha pengampun abang. Jangan takut kalau kita mau kita jalan ke yang lebih baik. Nggak usah takut. Yang tahu baiknya kita kan cuma yang di atas. Orang kan hanya ngeliat luarnya aja. Nggak tahu, gue nggak pede. Makanya gue nggak pernah ketemu sama Tuhan lagi kan. Anyway, Busway. thank you Om Merok buat sharing ceritanya. Gimana guys? Jadi gini teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ceritanya kita tuangkan di sini, boleh kirim skrip via WhatsApp kah atau via email kah. Nanti teman-teman bisa tulis di situ, bisa kita bacakan di sini. Yang namanya mau disebut boleh, yang namanya mau disebut hamba Tuhan boleh. Hamba Allah boleh, nggak apa-apa. Sedekah. Kan gitu, kadang ada yang malu Anyway, dia. jangan lupa ya, komentar aja di bawah. Menurut kalian video kali ini gimana? Apakah ada yang kurang? Ada 3 guys yang perlu. 3. Apa tuh? Saran, Like, subscribe, komen. share, Tetap Share. harus diingetin. Share. dan kritikannya ditunggu. Mohon Buat bantuannya teman-teman. ya buat komentar kalian. Komentar-komentar yang membangun biar kedepannya kami bisa lebih semangat lagi menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lagi. Oke? Om Agus, Om Erok dan Tante Rembo. Tante Rembo signing out. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam lestari.